didasari oleh rendahnya tingkat pemahaman UMKM terhadap sistem manajemen administrasi, maka fungsi si Apik ini adalah untuk membantu memudahkan para pemilik UMKM dalam menyusun laporan keuangannya. Kegunaan si Apik antara lain mencatat transaksi berbagai jenis usaha dan menghasilkan laporan keuangan yang bagus seperti laporan laba rugi, laporan bersih keuangan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah kemudahan ketika menggunakan aplikasi si Apik ini. Kemudahan yang pertama adalah aplikasi ini gratis ya. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini tidak perlu membayar atau berlangganan terlebih dahulu, tetapi teman-teman cukup mengunduhnya di Google Play Store. Lalu kemudahan yang kedua, aplikasi ini dapat dioperasikan menggunakan handphone, sehingga dalam pembuatan laporan tidak memerlukan laptop ataupun komputer. Ya, ini merupakan kabar baik ya untuk UMKM karena kita tahu untuk beberapa UMKM itu masih terkendala dalam pengadaan komputer atau laptop. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan pemahaman khusus tentang akuntansi. Nah, karena untuk input data di aplikasi si Apik ini menggunakan single entry. Jadi siapapun bisa membuat laporan keuangan. Sesuai dengan fungsinya yang sebelumnya telah dipaparkan, bahwa aplikasi si Apik ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berfungsi untuk memudahkan para pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menyusun laporan keuangan usahanya. Si Apik ini bisa mencatat transaksi berbagai jenis usaha, baik manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, hingga peternakan, menghasilkan laporan keuangan yang baku terdiri dari laporan keuangan laba rugi, saldo laba, laporan posisi keuangan atau neraca, arus kas, dan rincian pos keuangan, hingga laporan kinerja keuangan dan laporan tren serta laporan analisis beban usaha tahunan. Nah, karena kemudahan-kemudahan si Apik ini, kita dapat mengakses melalui handphone. Jadi yang nggak punya komputer, bagi usaha menengah, mikro menengah itu bisa menggunakan handphone dan gratis, bisa download di Play Store serta tidak memerlukan pemahaman akuntansi. Kenapa tidak memerlukan pemahaman akuntansi? Jadi orang awam yang tidak paham akuntansi juga bisa menggunakan aplikasi si Apik ini untuk membuat laporan keuangan di perusahaannya atau di usaha mikro kecilnya itu. Nah, kami akan memperlihatkan bagaimana cara kinerja atau menggunakan aplikasi si Apik ini. Kita buka dulu aplikasi si Apiknya. Nah, untuk ini kita iakan ya, setuju seluruh syarat dan ketentuan. Kemudian kita akan disuruh mengisi usaha atau identitas usaha kita. Yang pertama itu badan usaha. Contohnya kita akan di sini isi dengan Fashion Jaya. Terus alamatnya kita coba Tasikmalaya dan kasih nomor telepon. Nama pemiliknya, contohnya nama pemiliknya Ferin. Oke, jenis usahanya kita masukkan perdagangan. Deskripsi usahanya baju dan celana. Oke, scroll ke bawah. Kita kalau nggak punya NPWP ini bisa dimasukkan nomor KTP kita. Aku ngasal aja, soalnya ini hanya untuk contoh. Passwordnya yang kita coba. Ini password penting sekali. Harus ada huruf besar 1 dan harus ada angka dan harus ada tanda baca seperti ini.
bisa huruf besar 1, tanda bacanya titik, angkanya 678. Jadi kalau nggak kayak gitu biasanya susah untuk masuk, bukan susah untuk masuk sih, suka ada keterangan harus ini harus itu gitu. Ditunggu sebentar. Nah, sekarang untuk memilih periode transaksi, kita masukkan 2021, contohnya bulan Januari. Oke, di next. Oke, data usaha AHA berhasil masuk. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengisi atau melihat apa aja yang ada di aplikasi Siapik ini. Yang pertama penerimaan, yang kedua adalah pengeluaran. Banyak klik mulai dari transaksi, data, laporan, info aplikasi, info pengguna, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke penjualan. Sebelum ke penjualan, kita masukkan penerimaan, yaitu modal dulu. Kita masukkan modalnya di sini bisa modal tunai atau modal barang. Kalau modal tunai itu bisa kita dilihat jumlahnya berapa. Ini tunai secara tunai atau transfer atau giro. Catatannya dari siapa dan tanggal transaksinya tanggal berapa. Aku masukkan tanggal 1 Januari 2020. Catatan modal dari modal awal. Oke. Kembali ke menu transaksi. Lanjut ke modal. Aku coba modal barang ya. Nama asetnya di sini disebutkan tambahkan aset. Jadi kalau misalnya ada kios, ada kendaraan, ini bisa ditambahkan di sini. Kayak peralatan seperti itu termasuk modal, kayak mesin kasir itu termasuk modal. Tapi aku coba di sini masukkannya kios. Nilai perolehan itu didapat ketika harga bruto. Jadi harga brutonya berapa semuanya dimasukkan ke sini untuk membeli kios ini. Terus kita lanjut ke utang. Jadi ada utang dulu sebelumnya. Pemberi pinjaman, nama peminjam. Ini aku masukinnya nama utang non bank. Jadi ceritanya tuh ada orang yang minjemin usahaku tapi bukan dari bank, yaitu dari Iji Soleh. Dimasukkan dengan jumlahnya, aku masukin 50 juta. 5 juta secara tunai. Kalau secara transfer juga bisa, masukkan rekeningnya, bank, terus mata uangnya masukkan IDR. Bisa diklik mau secara tabungan, giro atau deposito. Lanjut. Fashion Jaya Perdagangan. Nah, di sini kita bisa masukkan password kita. Misalnya kita klik admin. Kalau ditulisnya jangan tulis Verina ya, meskipun kita tadi itunya datanya Verina tapi salah. Masukinnya admin. Klik admin, masukkan password kita yang tadi C-nya besar. Jangan sampai lupa passwordnya. Cobain !678. Jangan pakai spasi ya. Oke, kita sekarang berhasil masuk lagi. Kita lanjut transaksi penjualan tunai. Penjualan dimana ketika kita melakukan penjualan dan dibayar secara tunai, kategori barangnya itu harus dimasukkan dulu. Saya masukkan di sini kaos super.
Kaos premium. Kategori barangnya super. Satuannya saya masukkan picis. 1 picis. Harga belinya saya masukkan 45.000. Oh maaf, 45.000. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Harganya saya masukkan 75.000. Jumlahnya 3. Oh, saya lupa, sebelum kita beli ke sini kita harus beli dulu itu persediaannya. Kita harus beli dulu persediaannya, meskipun kita klik 1 tapi tetap tidak bisa. Jadi persediaan ini kan tadi masih 0. Jadi kita harus beli dulu. Masuk ke pembelian, masuk ke pengeluaran, masukkan ke pembelian persediaan. Kita bisa pilih antara tunai dan kredit. Saya milih kredit. Contohnya, masukkan barang premi kaos dengan jumlah barangnya saya masukkan 50 picis dan harganya sekitar 45.000. Uang mukanya bisa ditambahkan. Kalau nggak usah pakai uang muka juga nggak apa-apa. Ini sesuai dengan conditional kalau misalnya transaksinya seperti apa. Transfer saya masukkan transfer BRI. Enggak, saya ya BRI. Terus 350 masukkan tunai saja, nggak usah transfer. Terus masukkan pemasok, saya contohkan nama pemasok atau nama supplier di sini, konveksi apa ya, Jaya, dengan alamat di Bandung. Nomor teleponnya contohnya aja. Lalu kita simpan. Kita masuk ke konveksi Jaya. Oke, simpan. Catatannya opsional ya, bisa diisi atau enggak. Saya isi dikirim langsung. Jadi hari ini beli, hari ini langsung dikirim, seperti itu. Jadi ini bagusnya aplikasi ini tuh, kalau ada pembelian atau penjualan, dia nggak bisa masukkan pembelian atau penjualan yang hari yang telah lalu. Jadi harus up to date, hari ini ya hari ini, besok ya besok gitu ya. Jadi nggak bisa kayak aplikasi yang lain yang bisa memasukkan transaksi di hari kemarin sama atau transaksi di hari yang akan datang, seperti itu. Nah, kita masukkan di sini harganya 75.000. Dengan jumlah barang, contohnya kita menjual secara kredit itu 5 barang, uang mukanya nggak usah. Nama pelanggannya kita masukkan, nama pelanggannya siapa ya? Ibu Titi. Alamatnya di kita masukkan aja gitu ya di sini. Simpan, oke. Bu Titi diklik, simpan, oke, simpan. Catatan dibayar minggu ini.
Kali ini kita akan berbicara mengenai perbedaan aplikasi Siapik dengan aplikasi Mayop. Langsung saja untuk perbedaan yang pertama, aplikasi Siapik ini dapat diakses secara gratis. Siapik tersedia pada Play Store, dapat diakses semua orang secara gratis tanpa mengeluarkan biaya pembelian atau pemakaian. Sedangkan Mayop merupakan aplikasi akuntansi yang berbayar. Meskipun ada versi gratisnya yang dapat dipakai dalam beberapa hari saja, namun untuk keperluan bisnis, sangat disarankan untuk membeli versi yang berbayar agar lebih profesional. Kemudian, aplikasi Siapik ini dapat digunakan pada smartphone. Siapik merupakan aplikasi akuntansi yang menawarkan pencatatan keuangan yang sederhana, cepat, dan mudah berbasis Android. Siapik bisa langsung diakses melalui Android dengan menginstalnya melalui Play Store. Sedangkan pada Mayop ini hanya bisa digunakan pada komputer atau laptop saja. Kemudian yang ketiga, aplikasi Siapik bisa dipakai di mana saja. Aplikasi Siapik dapat diakses melalui smartphone, sehingga penggunaannya dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terlebih, aplikasi ini dapat dijalankan pada mode offline, sehingga tidak khawatir tentang kekuatan jaringan internet pada daerah-daerah tertentu yang susah sinyal. Keberadaan smartphone saat ini sudah seperti kebutuhan primer yang harus ada dan selalu dibawa kemana saja. Berbeda dengan laptop atau komputer yang tidak selalu dibawa-bawa, sehingga penggunaan Mayop yang diinstal pada komputer tidak selalu tersedia setiap saat. Kemudian yang keempat, aplikasi Siapik bisa dipakai semua kalangan tanpa memerlukan pakar teknis. Aplikasi ini sangat mudah digunakan oleh pengguna dengan pencatatan yang sederhana, dilengkapi dengan fitur yang disertai definisi singkat dan gambar. Semua orang dapat menjalankan aplikasi ini meskipun belum pernah belajar akuntansi sebelumnya, sehingga perusahaan tidak memerlukan pakar teknis dalam penggunaan aplikasi ini. Bedanya, orang yang menggunakan Mayop setidaknya sedikit mengerti dasar-dasar akuntansi, sehingga perusahaan memerlukan pakar teknis dalam penggunaan aplikasi Mayop. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya, aplikasi Siapik merupakan aplikasi akuntansi buatan BI yang memiliki standar pencatatan yang mengacu pada standar yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia bersama dengan Bank Indonesia. Sedangkan aplikasi Mayop merupakan aplikasi akuntansi yang dikeluarkan oleh Australia. Kemudian perbedaan yang terakhir, pada aplikasi Siapik ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan orang-orang awam untuk lebih memahami aplikasi ini. Sedangkan aplikasi Mayop belum tersedia dalam bahasa Indonesia.